semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar bisnis dan jenis-jenis bisnis. Baik, langsung kita bahas materinya lebih lanjut. Bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business, dari kata bashi yang berarti sibuk. Bisnis sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dengan motif untuk memperoleh keuntungan. Pokok aktivitas bisnis menurut Tantri 2020 antara lain ada bisnis dagang. Bisnis dagang adalah kegiatan membeli barang dari pihak lain kemudian menjualnya kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Tujuan utamanya memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Kedua, ada transportasi, yaitu bidang transportasi meliputi kegiatan pemindahan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain menggunakan sarana transportasi. Peran utamanya yaitu memperlancar distribusi barang dan mobilitas orang agar kegiatan ekonomi berjalan lancar. Ketika ada Pembelanjaan mengacu pada kegiatan penyediaan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik oleh lembaga perbankan maupun lembaga kredit lainnya. Fungsi utamanya yaitu membantu masyarakat atau pelaku usaha mendapatkan modal atau dana tambahan. Keempat yaitu penyampaian informasi atau promosi, contohnya yaitu biro iklan, media massa. Kegiatan ini berfokus pada penyebaran informasi mengenai suatu produk atau jasa kepada masyarakat agar dikenal dan diminati. Tujuannya yaitu meningkatkan kesadaran, minat, dan pembelian produk. 4 aspek yang terdapat dalam pengertian bisnis adalah memperoleh keuntungan, output berupa produk barang dan jasa, kegiatan usaha, dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan. Selanjutnya ada jenis-jenis bisnis. Yang pertama adalah menurut BPS, Badan Pusat Statistik, terdapat 9 jenis, yaitu 1. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Bidang usaha yang menghasilkan bahan pangan atau produk alam melalui kegiatan bercocok tanam, beternak, mengelola hutan, dan budidaya ikan. 2. Pertambangan dan penggalian. Kegiatan menggali, mengambil, dan mengelola sumber daya alam yang ada di dalam tanah, seperti batu bara, minyak bumi, gas, pasir, dan batu. 3. Industri pengolahan. Usaha yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau siap pakai. Biasanya dilakukan melalui proses produksi di pabrik. 4. Listrik, gas, dan air minum. Bidang usaha yang menyediakan kebutuhan dasar seperti tenaga listrik, distribusi gas, serta penyediaan dan pengolahan air bersih. 5. Bangunan atau konstruksi. Kegiatan pembangunan gedung, jalan, jembatan, perumahan, dan infrastruktur lainnya. 6. Perdagangan. Hotel dan restoran. Usaha menjual barang, perdagangan, menyediakan tempat menginap atau hotel, dan melayani makanan dan minuman atau restoran. 7. Pengangkutan dan komunikasi. Usaha yang melakukan transportasi barang atau orang serta layanan komunikasi seperti telekomunikasi, internet, dan jasa pengiriman. 8. Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Kegiatan yang menyediakan layanan keuangan seperti bank dan koperasi, jasa sewa peralatan, dan layanan profesional perusahaan seperti konsultan. 9. Jasa-jasa. Berbagai jenis layanan yang tidak memproduksi barang, tetapi memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, hiburan, salon, laundry, dan lain-lain. Kedua, ada bisnis berdasarkan objek kegiatan usaha, yaitu 1. Pertanian, yaitu jenis usaha yang menghasilkan barang dengan bantuan alam bebas. Misalnya tanah, air, dan udara. Objeknya pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kedua, pertambangan, yaitu jenis usaha
yang melewati proses pelepasan barang dari ikatan tepatnya, misalnya gas alam, nikel, emas, dan jenis barang tambang lainnya. 3. Pengolahan, yaitu jenis usaha yang memasukkan barang diproses dan menghasilkan barang dalam bentuk lain. Misalnya industri ban, industri farmasi, elektronik, industri kimia, dan jenis usaha pengolahan lainnya. 4. Perdagangan, yaitu jenis usaha dari pembelian, penyimpanan sementara, sampai menjual kembali. Misalnya supermarket, minimarket, toko eceran, dan lainnya. 5. Ada jasa, yaitu jenis usaha yang menjual atau menawarkan produk berupa layanan jasa. Misalnya asuransi, perbankan, komunikasi, perhotelan, konsultan, angkutan, dan publikasi. Yang ketiga, bisnis berdasarkan status hukum. Pertama, perusahaan negara, yaitu ada BUMN dan BUMD. Contoh dari BUMN sendiri adalah PT KAI dan PLN. Sedangkan BUMD yaitu PDAM dan BPD atau Bank Pembangunan Daerah. Yang kedua ada perusahaan swasta. Perusahaan swasta merupakan badan usaha milik swasta atau non-pemerintah dan sepenuhnya dikelola oleh pihak swasta, termasuk modalnya, contohnya PT dan CV. Ketiga yaitu koperasi. Koperasi merupakan kesatuan ekonomi yang terdiri dari orang-orang atau badan hukum koperasi dan badan usaha ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum, serta andil dalam pembangunan nasional. Keempat adalah bisnis berdasarkan kategori usaha. 1. Usaha kecil. Diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau rumah tangga atau masyarakat yang tujuannya untuk menghasilkan barang dan jasa. Ciri-ciri usaha kecil antara lain, manajemen berdiri sendiri, modal terbatas, bidang kegiatan bersifat lokal, dan ukuran keseluruhan relatif kecil. 2. Usaha menengah. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan atau rumah tangga atau badan usaha yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa untuk dijual secara komersial dengan omset lebih dari 1 miliar. Lalu yang kelima, ada bisnis berdasarkan status kepemilikan. Jenis bisnis ditinjau dari status kepemilikan dibedakan menjadi perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka. Yang pertama, perusahaan tertutup adalah perusahaan yang dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Misalnya, keluarga atau teman dekat. Ciri-cirinya yaitu saham hanya dimiliki oleh orang yang sudah terdaftar. 2. Jumlah sahamnya sedikit. 3. Pemilik saham biasanya saling mengenal. Lalu ada perusahaan terbuka. Perusahaan terbuka adalah perusahaan yang menjual saham kepada masyarakat umum melalui pasar modal atau bursa efek. Ciri-cirinya adalah sahamnya bisa dimiliki siapa saja, disebut saham pembawa. Lalu jumlah sahamnya banyak dan dimiliki oleh banyak orang. Pemegang saham tidak saling mengenal karena jumlahnya sangat banyak. Tantri 2020 menyatakan tujuan bisnis jika dihubungkan dengan jangka waktu usaha, maka tujuan mendirikan bisnis dapat dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu pertama, tujuan bisnis jangka pendek, kurang dari 1 tahun, yaitu mencari keuntungan atau profit. Lalu yang kedua, tujuan bisnis jangka menengah 1-5 tahun, yaitu tumbuh dan berkembang atau growth. Ketiga, yaitu tujuan bisnis jangka panjang, lebih dari 5 tahun,
yaitu berkesinambungan atau continuity. Jika suatu perusahaan menginginkan berumur panjang, maka harus memiliki kemampuan menjalankan semua tahap tujuan usaha agar mendapatkan keuntungan, bertumbuh dan berkembang, serta berkesinambungan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.